Arihah, wah ini bisa bikin seluruh operasi gagal total. Tapi anehnya, kesalahan itu malah jadi semacam berkah tersembunyi. Belanda ngelihat serangan kecil itu dan ya mereka ngetawain. Mereka mikir, oh cuma segini doang kemampuannya TNI, gampang banget diatasi. Mereka jadi sombong, jadi lenah, sama sekali nggak sadar kalau serangan yang sesungguhnya baru akan datang. Dan inilah yang membawa kita ke puncak ceritanya. Pagi-pagi buta tanggal 1 Maret 1949, saat Belanda masih santai-santai aja ngeremehin kekuatan para pejuang kita. Tepat jam 6 pagi, pas sirene tanda jam malam berakhir bunyi, serangan itu dimulai. Lebih dari 2.000 prajurit Indonesia langsung menyerbu masuk ke jantung kota. Dan nggak cuma dari satu arah, tapi dari 4 penjuru mata angin sekaligus. Belanda benar-benar kaget. Sama sekali nggak siap. Dan hasilnya? Cuma dalam waktu 6 jam, para pejuang kita berhasil merebut kembali ibu kota. Memang sih pasukan kita akhirnya harus mundur waktu bala bantuan Belanda datang ya, untuk menghindari korban lebih banyak. Tapi tujuan utama serangan ini udah tercapai. Ini bukan sekedar soal merebut kota, tapi soal mengirim sebuah pesan. Pesan yang sangat kuat. Serangan umum 1 Maret ini berhasil membuktikan satu hal yang sangat penting. Propaganda Belanda itu bohong besar. Dunia sekarang jadi tahu, Tentara Nasional Indonesia itu masih ada, masih kuat dan masih terus berjuang. Perubahannya drastis banget kan? Sebelum serangan itu dunia mungkin ragu. Indonesia ini beneran masih ada nggak sih? Tapi setelahnya, keraguan itu hilang. Republik ini nyata dan tentaranya mampu melancarkan serangan terkoordinasi yang begitu dahsyat. Nah, kemenangan simbolis ini ternyata memicu efek domino. Posisi tawar Indonesia di panggung diplomasi internasional jadi jauh lebih kuat. Peristiwa ini benar-benar mempercepat jalan menuju pengakuan kedaulatan penuh. Kenapa? Karena dunia ngeliat kalau perjuangan bangsa ini nggak bisa lagi diabaikan. Serangan 6 jam ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget. Bahwa sebuah tindakan yang terencana, yang mungkin kelihatannya kecil dalam skala besar, itu bisa punya dampak yang luar biasa. Nah ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira tindakan kecil apa sih yang bisa kita lakuin hari ini yang mungkin aja bisa menciptakan perubahan besar di masa depan?